Well, hola people, konnichiwa. Baik again bersama Selvian di channelnya Kudetek. Akhirnya ya bre ya, kita ngebahas HP lagi dan kita berhasil PO nih ya, rebutan PO Poco X6 yang 5G. Kalau yang Pro kita nggak berhasil karena sudah jadi dijual oleh tengkulak-tengkulak sialan itu ya. Sebelum kita ngebahas Poco X6 5G-nya, kita ngebahas dulu ya di dunia perlaptopan itu ya bre ya. Itu ada brand Acer dan juga duo lokal. Sedangkan kalau di HP itu ada Poco. Yap, kehadiran HP-HP terbaru dari Poco ini nih ya, selalu ditunggu-tunggu bre. Gimana enggak ya bre ya, di aspek atau di spek yang sama, kadang Poco tuh bisa kasih harga hampir separuhnya harga kompetitor gitu loh. Secara logika ya, bakalan muncul banyak pertanyaan. Poco nih untung nggak sih ya? Atau brand sebelah aja yang overprice gitu, jualannya mahal gitu ya? Atau banyak yang disunat dari jajaran HP-nya Poco? Tapi sebenarnya itu bukan urusan kita. Selagi brand bisa kasih harga yang murah, kenapa harus mempertanyakan gitu loh? Coba dah kita review langsung Poco X6 5G ini. Sorry ya bre, bukan seri Pro-nya, karena ya tadi balik lagi kan, kita nggak berhasil gitu kan buat ikutan PO gitu. Secara desain, Poco X series itu selalu tampil radikal dalam tanda kutip ya. Terutama buat desain modul kameranya yang tampil beda bre. Memang ini salah satu strategi dari Poco yang menargetkan kalangan muda yang identik dengan show off gitu loh. Sebenarnya di SKU yang hitam ini nggak terlalu kelihatan sih ya. Tapi di SKU yang putih, modul kameranya kelihatan sangat kontras bre. Kami pribadi sih ya fine-fine aja sama desain modul kamera yang kayak gini. Ya cenderung suka sih. Tapi yang paling kami suka dari desainnya Poco X6 5G ini tentu karena boxinya bre. Ya ibarat Mercy boxy gitu ya. Wih, bagus tuh. Buat ketebalannya ini terbilang ramping di 8 mm dan bobotnya juga ya ternyata ringan, bre. Buat HP dengan status mid-range killer, hanya sekitar 181 gram aja. Soal build quality, frame berbahan metal ini nih yang nice banget lah. Tapi back cover plastiknya ini loh yang kasih kesan kurang menurut kita. Soalnya yang warna hitam ini nempel banget nih bekas sidik jarinya gitu. Tapi bukan deal breaker juga sih ya, karena kebanyakan user pasti pakein HP ini baju gitu kan. Softcase bawaannya sendiri warnanya hitam. Ini nice banget, jadi ya nggak ngaruh sih ya back cover plastik ini gitu. Nggak kelihatan juga kok. Dan untuk softcase-nya ini oke lah, ketimbang yang transparan. Soalnya kalau yang transparan kan bisa nguning seiring waktu dipakai. Yah, pilihan yang bijak Poco. Poin lain yang kami suka dari build quality HP ini adalah sertifikasi IP54, yang artinya tahan splash proof dan dust proof aja bre. Kalau dilihat dari samping kiri, polosan nggak ada tombol, semua tombol ada di sisi kanan. Terus di bawah ada speaker, port Type-C, mikrofon, sama SIM tray yang muat 2 kartu tanpa memory card. Poin yang kami suka juga dari Poco series juga ada di bagian atas, yaitu punya port jack 3.5 mm dan IR blaster pastinya. Ini port mahal loh bre. Soalnya ya, aku tuh punya in-ear monitor harga 900 ribuan. Sombong amat. Bangsat kau. Ya kali kagak dipakai. Ini port sederhana yang brand lain nggak kasih gitu kan. Sisanya ya IR blaster dan yap, speakernya udah stereo dong. Ya, sebelah kan masih ada tuh yang mono. Kurang apa lagi coba X6 5G ini bah? Buat kualitas suara dari speakernya, jujur aku suka. Bukan yang terbaik juga, karena daily driverku kan S23 Ultra yang punya clarity yang jernih. Nah, buat Poco X6 5G ini, mid-nya tuh lebih dominan dan punya treble yang pas lah. Di lower frekuensi nggak begitu spesial dan punya clarity yang biasa aja. Dan kalau di volume 100%, ini HP bakal berasa bergetar bre. Mungkin karena driver set speakernya kegedean kali ya. Next kita bahas layarnya. Panel AMOLED berukuran 6,67 inci di HP ini mantul banget bre. Detailnya tajam dan punya maksimum brightness yang ugal-ugalan gak tuh. Tembus 1800 nits berdasarkan klaimnya mereka. Resolusinya jelas masih Full HD tepatnya di 2712 x 1220p. Cuma di web mereka ditulisnya sih 1,5K ya. Ini ambigu emang. Tapi udah banyak brand lain yang pakai gimmick ini buat marketing mereka. Bijak-bijak lah kalian dalam membaca spek ya bre. Biar nggak kemakan marketing macam gini nih ya kan. Dan
Dan buat refresh rate-nya ditulis 120 Hz, tapi bisa kita pilih mau dinamis 60 sampai 120 Hz atau di salah satunya aja. Saran kita sih pilih manual aja. Kalau mau gaming set di 120 Hz, tapi kalau nggak gaming cukup di 60 Hz aja biar irit baterainya. Mungkin kalau buat scroll TikTok enaknya di 120 sih ya. Dan kita lanjut ke pembahasan paling menarik dari Poco yang ini nih. Ya tentu aja speknya dong, ya kan? SoC yang dipakai ini sangat fresh from the oven ya kan. Snapdragon 7S Gen 2 berfabrikasi 4 nanometer dengan GPU Adreno 710. Jelas ini bukan terusan dari Snapdragon 7 Plus Gen 2 ya bre ya, yang ada di Poco F5 kemarin. Dan Poco X6 5G ini yang pertama kali pakai Snapdragon 7S Gen 2 yang masuk ke Indonesia. Tapi bre, saat ini ada beberapa yang pakai 7S Gen 2 juga. Ada Xiaomi Redmi Note 13 Pro yang kemarin baru rilis, sama Realme 12 Pro Plus yang kemarin juga baru rilis. Review juga nggak nih? Coba dah tulis di kolom komentar gitu. Dan kita balik lagi ke Poco X6 5G ini. Opsi RAM-nya tuh ada yang 8GB dan juga ada yang 12GB dengan tipe memori LPDDR4X. Sedangkan opsi storage-nya ada yang 256GB dan ada juga yang 512GB dengan interface UFS 2.2. Nggak main lagi nih ya, Bray, pakai eMMC. Ya, eMMC ya. Gitulah kira-kira. Nah, unit kita yang ini itu pakai RAM 12GB dengan storage 256GB. Aku dapat di harga 3,7 juta tuh. Buat performa berdasarkan benchmark sintetisnya, pertama kita tes Antutu 10 ya, tembus hampir 600 ribuan skor. Dan aku ngerasa kalau performanya 7S Gen 2 ini mirip banget performanya sama 778G 5G, bre. Pas kita bandingin sama Poco X5 Pro 5G kemarin dan Oppo Reno 10 Pro 5G yang kemarin pakai 778G 5G, skornya tuh mirip-mirip lah. Dan berlaku juga di benchmark prosesor pakai Geekbench 6, single core-nya tuh di angka 1000 poin dan multi core-nya tuh di angka 2900-an poin. Bahkan di benchmark GPU-nya di 3D Mark Slingshot Extreme beda tipis doang. Dan di Wildlife Extreme juga beda tipis doang. Ya kadang 7S Gen 2 unggul, kadang 78G 5G unggul, bre. Ini asumsiku tuh mirip-mirip lah sama prosesor di PC, bre. Yang belum tahu, prosesor Intel Core i3 10100 generasi 10 sama Intel Core i7 7700 9K generasi ke-7 itu mirip-mirip loh performanya. Asumsiku sih ya, karena vendor masih ada stok chip Core i7 7700, terus dibuatkanlah Core i3 10100 dengan jumlah core sama 14 nanometer juga dan sama-sama 65 watt untuk TDP-nya. Apakah SoC Snapdragon 7S Gen 2 adalah stok chip lama Snapdragon 778G 5G? Ini adalah konspirasi. Coba dah tulis di pendapat kalian di kolom komentar, bre. Dan ini dia pembahasan yang paling ditunggu-tunggu, yaitu pembahasan gamingnya dari Poco X6 5G ini. 7S Gen 2 gimana performanya? Kita tes game PUBG Mobile pertama ya. Kita set grafik smooth, frame rate extreme, game boosternya off. Rata-rata itu di 58 fps dan minimumnya tuh di 38 fps. Pas di grafik HDR, frame rate-nya ultra, game boosternya off juga. Rata-rata fps-nya tuh stabil di 39 fps dan minimumnya tuh lebih baik di 36 fps. Dan CPU setnya pas kita lihat tuh di kisaran 60%, bre. Terus ada game kedua COD Mobile, kita main di grafik high, frame rate-nya max dan game boosternya off juga. Main 20 menitan, rata-rata fps-nya tuh stabil banget di 58 fps dan minimumnya tuh di 53 fps tanpa adanya drop fps, bre. Dan untuk CPU sets-nya pun mirip-mirip sama PUBG Mobile di sekitaran 60%. Next ada game racing Aspal 9, setting grafik high quality, rata-rata fps-nya tuh di angka 52 fps lancar tanpa kendala. Nah, di game ini CPU sets-nya tuh terbilang lebih rendah di kisaran 50%, bahkan kadang turun ke 40-an%, bre. Dan game yang masih rame sampai sekarang ada Mobile Legends, set grafik high, frame rate-nya high tanpa game booster. Ini nggak tahu kenapa settingan ultranya kekunci ya. Rata-rata fps-nya tuh stabil banget di 58,5 fps dengan minimumnya di 41,6 fps. Dan terakhir ini ada game paling berat yang kita tes, yaitu Genshin Impact di set grafik medium, motion blur-nya low dalam keadaan game boosternya off. Rata-ratanya tuh di 41 fps, minimumnya di 20 fps. Tapi bre, pas game boosternya diaktifin, rata-rata fps-nya tuh naik jadi 49 fps dengan minimumnya di 29 fps. Saranku sih set di grafik low aja karena lebih stabil fps-nya dan lebih tinggi juga kan fps-nya. Motion blur-nya kita off-kan aja dan rata-ratanya tuh di angka 53,5 fps dan minimumnya di angka 40-an fps. Dan kalau kalian aktifin game boosternya cuma naik dikit banget ya, rata-ratanya jadi 54,5 fps tapi minimum fps-nya naik jadi 47 fps. Nah, di game ini cukup berat, bre. CPU set-nya tuh nyampe 90-an% loh. Ya usahakan aplikasi yang terbuka cukup satu aja lah ya. Dan buat suhu permukaannya di area kamera atau di area atas ini maksimal tuh di kisaran 38 sampai 39 derajat Celcius. Kalau di bagian
bawah mah adem-adem aja bre. Sedangkan di bagian layar di tengah anget kisaran 36 derajat Celcius, dan di bagian paling tinggi tuh lagi-lagi di bagian atas di kisaran 37 derajat Celcius bre. Dan soal operating system ya bre ya, mungkin dari kita semua udah pada kecewa karena Poco X6 5G yang non pro ini masih pakai MIUI, sedangkan yang versi pro-nya udah pakai HyperOS. Kenapa Poco? Tolonglah dikasih updatean HyperOS juga. Tapi mau gimana lagi ya, terimalah MIUI 14 berbasis Android 13 ini yang tentu masih punya bloatware menyebalkan bre, tapi bisa di-uninstall sih ya. Dan lanjut kita ngomongin soal baterainya yang berkapasitas 5100 mAh. Berdasarkan pengujian World 3.0 Battery Life, HP ini tuh hampir menyentuh 13 jam buat battery life-nya bre. Gokil sih ya nih ya. Sedangkan buat urusan isi daya, berkat power adapter dengan rating 67 watt yang udah support teknologi turbocharge, ngecharge sampai full cuma butuh waktu 42 menit doang bre. Kalau buat main game PUBG Mobile, set grafiknya smooth, frame rate-nya ekstrim, 30 menit pertama berkurang 7%, dan main 1 jam berkurang 13%. Kalau buat main game Mobile Legends, set grafiknya high, main 20 menit cuma turun 4% doang. Dan terakhir game paling berat ini ya Genshin Impact, di set grafiknya low, 30 menit pertama baterainya tuh berkurang 9%, dan 1 jam pertama baterainya berkurang 19%. Lumayan juga ya konsumsi baterainya. Jadi emang tergantung game yang dimainin sih ya. Kalau game berat macam Genshin Impact, pasti penurunan baterainya lebih cepet ketimbang game-game ringan macam Mobile Legends bre. Dan soal utilitas lainnya, Bluetooth yang dipakai ini udah versi 5.2. Emang agak kuno ya. Kalau di Poco X6 Pro udah versi 5.4. Dan buat Wi-Fi-nya baik di unit Poco X6a maupun Poco X6 Pro masih sama-sama aja ya, pakai konektivitas Wi-Fi 5. Dan udah ada NFC buat urusan isi saldo e-money dan sebagainya lah. Ini goks lah, emang udah cukup lengkap banget ini ya. Dan terakhir kita bahas soal kualitas kameranya. Ya, HP Poco tuh sering dipandang sebelah mata soal kameranya bre. Nggak salah lagi sih ya, soalnya kebanyakan calon pembeli HP ini ya mentingin performanya dan harganya pastinya kan. Spek kamera di sini standar banget ya, ada 3 lensa terdiri dari satu lensa utama dengan sensor Sony IMX707 beresolusi 64 megapiksel bukan f1.8 yang udah dilengkapi OIS. Lensa kedua merupakan lensa ultrawide beresolusi 8 megapiksel bukan f2.2, dan lensa ketiga merupakan lensa makro 2 megapiksel bukaan f2.4. Sedangkan buat kamera selfie-nya berupa lensa beresolusi 16 megapiksel dengan bukaan f2.5. Dan kualitas fotonya buat lensa utama punya tone warna yang bagus, gak over saturasi, berasa natural lah. Di zoom 2 kali atau 4 kali pun gak pecah, hasilnya masih tetap bagus. Tapi untuk lensa ultrawide-nya kenapa punya warna yang berbeda sama lensa utama? Kadang tone warnanya lebih pekat dan detailnya kurang begitu baik ketimbang lensa utamanya. Ya wajar aja bre, karena ultrawide-nya tuh cuma 8 megapiksel doang. Mungkin bisa di fix untuk perbedaan tone warnanya buat lensa ultrawide-nya lah ya pokoknya. Kalau buat jepret-jepret malam hari, jujur aku suka kualitas night mode-nya bre. Noise-nya jadi minim dan di objek yang gelap bisa jadi lebih kelihatan bre. Dan buat foto portrait sih bukan yang terbaik ya, jepretnya harus bener nih ya. Kadang-kadang hasilnya tuh oke, kadang blurnya nggak natural. Cuma ya buat HP di harga 3 jutaan sih udah lebih dari cukup lah ya, asalkan di cutting di rambutnya nggak jelek-jelek banget lah. Sedangkan buat lensa selfie-nya nggak banyak komentar lah, punya tone warna kulit yang oke dan detailnya yang bagus, itu udah lebih dari cukup buat lensa selfie-nya. Dan next pembahasan perekaman videonya nih. Lensa utama bisa ngerekam up to 4K 30 fps, tapi lensa selfie-nya cuma bisa rekam up to Full HD 60 fps. Punya sistem stabilisasi OIS di lensa utamanya dan punya stereo mikrofon bre. Buat kualitas perekaman videonya sebagai berikut. Dan yang ini nih resolusi Full HD 30 tanpa stabilisasi video. Sambil lari gimana menurut kalian? Dan ini adalah kualitas perekaman menggunakan kamera belakang masih ya di resolusi Full HD di 30 fps tanpa fitur stabilizernya. Gimana menurut kalian? Dan yang ini nih pakai resolusi Full HD 30 fps tapi pakai fitur stabilisasi video sambil lari. Ini harusnya lebih bagus sih stabilisasinya sih. Dan ini dia kualitas perekaman menggunakan kamera belakang di resolusi Full HD 30 fps tapi menggunakan fitur stabilizer. Cuma kayak kualitasnya tuh jadi turun gitu loh kalau pakai stabilizer. Gimana menurut kalian? Dan ini adalah kualitas perekaman menggunakan kamera selfie ya di resolusi Full HD 30 fps. Ini nggak ada resolusi 4K ya. Dan nggak begitu luas-luas banget kalau aku sendiri. Nah kalau berdua juga ini mepet banget, padahal tanganku udah panjang banget nih pak. Dan stabilisasinya juga kurang. Pas kita cek lihat langit, muka aku langsung hitam ya. Dynamic range-nya kurang oke lah. Dan pengujian terakhir kami lupa bahwasanya X6 5G ini ada lensa ultrawide-nya ya. Dan untuk kualitas perekaman videonya seperti ini. Tapi sayangnya cuma bisa di Full HD 30 fps. Ini kondisi angin kenceng banget sama ini kan di pinggir jalan ya. Jadi ya untuk mikrofonnya kalian bisa nilai sendiri lah.
Tapi oke juga nih lensa ultrawide-nya buat video siang hari. Dan terakhir ini nih, Full HD 60 fps untuk tes stabilisasi dalam keadaan lari. Gimana menurut kalian? Dan terakhir, kualitas perekaman menggunakan kamera belakang di resolusi Full HD, tapi ini di 60 fps, mamen. Gimana menurut kalian? Ini yang paling kusuka sih, yang Full HD 60 fps sih. Dan yang kedua, masih di kamera selfie, tapi ini frame rate-nya naik dari 30 ke 60 ya, masih di resolusi Full HD ya, dan stabilisasinya juga kurang bagus, dan image range-nya juga ya sama aja. Jadi kamera selfie-nya ini masih belum bagus lah. Dan ini adalah kualitas perekaman 4K 30 fps sambil lari ya. Kita tes stabilizernya gimana nih. Dan oke bre, ini adalah kualitas perekaman menggunakan kamera belakang di resolusi tertingginya, yaitu 4K 30 fps nih sambil jalan ya kan. Tuh. Gimana menurut kalian? Itu dia untuk perekaman videonya, dan menurutku sih yang perlu di fix ya bagian lensa selfie-nya untuk perekaman video ya bre ya. Dan sisanya sih aku suka sih perekaman kamera belakang 4K 30 fps dan Full HD 60 fps, itu bagus banget perekaman videonya bre. Dan kita sekarang masuk aja ke kesimpulan ya mengenai Poco X6 5G ini. Pertama kita ngomongin soal harganya. Harga launchingnya tuh di angka 3.700-an lah ya. Kalau sekarang sih udah normal lagi di angka 3.999.000 rupiah. Tapi kalau kita ngomongin soal spesifikasi yang diberikan ya, 7S Gen 2 kalau kita bandingkan sama kompetitor, ada yang pakai 7S Gen 2 juga, itu di angka 4.400.000, 4.500.000, bahkan ada yang 5 juta something gitu loh. Jadi memang Poco X6 5G ini bener-bener deal breaker banget buat ambil 7S Gen 2 bre. Pertama kita ngomongin nilai plusnya dulu ya mengenai Poco X6 5G ini. Layarnya oke, performanya gokil, chargingnya kencang, stereo speaker, ada NFC-nya, ada lubang jack 3.5 mm buat headset, fiturnya lengkap buat harganya yang murah ini bre. Dan nilai minusnya gimana? Kualitas perekaman kamera selfie perlu diperbaiki, begitupun kualitas tone warna lensa ultrawide-nya bre. Baterainya juga kurang lebih nggak begitu irit, kadang seharian ngecas 2 kali kalau buat hotspotan sih ya, ataupun buat scroll-scroll TikTok. Jadi mungkin perlu di fix lah itu ya untuk lensa selfie-nya untuk perekaman video. Jadi gimana kira-kira menurut kalian mengenai review dari Poco X6 5G dari Kudetek? Coba tulis di kolom komentar, karena kita udah lama banget gak nge-review HP. Mungkin selanjutnya kita bakal sering-sering banget nge-review HP, dan tolong rekomendasi HP apa yang bakal kita review. Like video ini kalau kalian suka, dislike kalau kalian jelek, dan jangan lupa untuk tekan tombol subscribe yang warna merah kalau misalnya kalian belum subscribe channel ini. Saya Alfian, selaku di channel mengucapkan terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.